三公，我嘅時候到啦。Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karamel Pokon, channel spesialis yang khusus membahas film-film Asia yang berisikan film Asia cuy. Nah, film akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance dari Hong Kong nih cuy. Nah, mantap nih, dari Hong Kong lagi ya, yang berjudul Jinping Mei tahun 2008 cuy. Oh, film mantap nih cuy. Ntar kalian bakalan tahu ya kalau udah nonton ya. Langsung dah kita cuy. Penasaran gimana harus cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian ya, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Film diawali dengan seorang bocil bernama Simon King yang terlahir dalam keluarga yang kaya raya, yang selalu terheran-heran melihat sang ayah tidak bekerja tapi setiap hari dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Suatu hari, ketika Simon diam-diam menyelinap masuk ke dalam ruangan ayahnya, ia pun terkaget saat melihat banyak lukisan tentang berbagai macam gaya cangkul-mencangkul dan banyaknya hewan-hewan yang telah diawetkan di dalam toples. Yang dimana ternyata ayah Simon yang bernama Simon Ted ini adalah merupakan seorang seksologis terkenal yang semasa hidupnya telah mempelajari dan mendalami ilmu kanuragan cangkul-cangkulan. Ketika sang ibu yang diceritakan telah lama sakit sudah mau berpulang ke rahmatullah, ibunya Simon pun meminta sesuatu kepada sang suami, kalau ia ingin melakukan adegan cangkul-mencangkul tandon-menandon untuk yang terakhir kalinya. Beres ditusuk jarum akupuntur agar ibunya Simon ini mendapatkan asupan tenaga, kedua orang tua Simon pun berjuang untuk bertarung cangkul-mencangkul tandon-menandon, yang berakhir dengan kematian sang ibu karena sudah kehabisan cakra. Saat mengetahui kalau Simon anaknya sudah sedikit mulai tumbuh dewasa, sang ayah pun mengajak Simon untuk masuk ke dalam ruang kerjanya dan menjelaskan bahwa kalau ia sudah meneliti selama bertahun-tahun untuk mempelajari ilmu kanuragan percangkulan yang akan segera ia wariskan kepada Simon anak satu-satunya itu. Yang dimana agar Simon ini sudah mempelajari hal tersebut sedari dini, Simon pun dididik sang ayah untuk belajar gerakan-gerakan kungfu guna memperlancar peredaran darah, sampai disuruh push up menggunakan kekuatan lele-lele cibinya. Sampai pada akhirnya Simon pun kini sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Simon yang sekarang diceritakan sudah menguasai seluruh ilmu yang telah diturunkan oleh ayahnya. Bahkan Simon ini terlihat bisa melukis menggunakan lele dumbonya yang sudah tidak cibi lagi. Ketika pada suatu hari dikabarkan akan ada seorang putri dari teman ayahnya Simon yang bernama Jise akan numpang menginap di rumahnya, Simon pun langsung dibuat terpana dan jatuh cinta melihat kecantikan putri tersebut, yang membuat Simon lelaki perjaka ini setiap hari terpaksa melakukan adegan solo karir. Berhubung pada suatu malam Simon tidak sengaja mendengar suara au-au yang ternyata itu adalah Jise yang juga sedang asyik melakukan adegan solo karir, Simon pun tanpa pikir panjang langsung menerobos masuk, yang membuat mereka berdua ini lantas cangkul-mencangkul tandon-menandon karena dua-duanya sudah merasa tanggung. Akibat sudah bertahun-tahun mengumpulkan tenaga dengan ilmu kanuragan kungfu yang ia pelajari, Simon pun berhasil membuat Jise jatuh cinta kepadanya. Karena lele dumbonya Simon ini sudah berukuran raksasa sekuat besi tidak bisa dihancurkan. Nasnya, beres melakukan cangkul-mencangkul tandon-menandon air setiap harinya, Jise malah tiba-tiba saja pergi dengan meninggalkan sepucuk surat yang menjelaskan kalau ia ternyata hanyalah gadis suruhan ayahnya Simon dan bukanlah seorang putri. Yang dimana ayahnya Simon ini ternyata memang sengaja melakukan hal itu agar Simon anaknya ini tahu bagaimana rasanya sakit hati, dan menyuruh Simon untuk belajar lebih giat agar kaya dan bisa menaklukkan seluruh gadis cantik yang ada di seluruh negeri. Ketika Simon akhirnya memutuskan ingin berkelana dengan ditemani oleh salah satu pelayan setianya, mereka berdua pun terlihat diselamatkan oleh beberapa biksu saat pingsan karena sudah terlalu kelelahan saat mendaki, dan dibawa masuk ke dalam kuil tempat di mana para biksu itu tinggal. Berhubung guru biksu bilang bahwa kaum laki-laki memiliki ular berbisa penuh racun yang ada di tubuhnya mereka,
Sang guru pun menyuruh para biksu murid-muridnya jangan pernah berani untuk mendekati Simon, yang justru malah membuat salah satu murid yang bernama Yuli yang menjadi penasaran. Malamnya, akibat sudah penasaran dan tidak pernah tahu bagaimana bentuk tubuh seorang laki-laki, Mbak Liang Gundul pun menyelinap untuk menghampiri Simon yang kala itu sedang terbaring, agar bisa membuktikan dan melihat bagaimana bentuk ular yang dikatakan sang guru. Terkejut melihat lele-lele Dumbo sudah keluar menampakkan wujud aslinya, Mbak Liang Gundul pun lantas bergegas berlari ketakutan, akibat sudah merasa malu karena Simon ini sudah terbangun dan memergokinya. Beres kejadian tersebut, Mbak Liang Gundul pun langsung berdoa dan bilang kalau ia juga sebenarnya punya keinginan untuk hidup layaknya manusia pada umumnya, yaitu mencintai, dicintai, dan menikah layaknya wanita biasa. Mbak Gundul juga bilang kalau ular kepala naga yang dikatakan sang guru sebenarnya sangatlah lucu-lucu manja, yang ternyata semua hal itu telah didengar oleh Simon yang sudah sadar dan berdiri di belakang. Ketika sudah 2 hari berlalu, Simon dan pelayannya pun memutuskan untuk pergi dari kuil itu karena berniat ingin melanjutkan perjalanannya mereka untuk mengembara. Berhubung masih penasaran dan sedikit tertarik dengan lele-lele Dumbo yang ia lihat, Mbak Liang Gundul pun mengikuti Simon di belakang secara diam-diam. Namun sayangnya terpaksa harus terpisah saat kehilangan jejak Simon saat berada di hutan. Saat Mbak Liang Gundul bertanya kepada 3 orang laki-laki yang sedang duduk-duduk santai, salah seorang dari mereka pun bilang kalau ada 2 orang pria yang baru saja melintas dan berteduh di salah satu gubuk yang ada di hutan. Simon yang tengah berada di perjalanan memutuskan kembali karena merasa ada barangnya yang telah ketinggalan. Simon pun tiba-tiba mendengar jeritan Mbak Liang Gundul meminta tolong akibat mau dicangkul-cangkuli paksa oleh 3 orang tadi yang ternyata mereka adalah bandit. Dengan jurus ilmu kanuragan lele-lele Dumbo sekuat besi miliknya, Simon pun berhasil menyelamatkan Mbak Liang Gundul dan menghajar para bandit-bandit hutan itu sampai meninggoy. Merasa masih penasaran dengan ular naga kepala besi lele-lele Dumbo tambak miliknya Simon, Mbak Liang Gundul pun diam-diam lagi-lagi ingin melihat ikan gabus menggunakan sumpit, yang lagi-lagi malu akibat tingkahnya sendiri saat Simon tersadar. Gemes akan kepala Mbak Gundul yang sudah mengkilat memancarkan cahaya akibat terkena sinar rembulan, Simon pun langsung mencangkul Mbak kepala Gundul karena udah kesel lele-lele kepala besi miliknya sudah dimain-mainin. Mendengar kalau sang ayah ternyata kini telah jatuh sakit, Simon pun memutuskan untuk pulang ke rumah dengan membawa Mbak Gundul yang sekarang sudah tidak gundul lagi, dan bilang kalau Mbak Gundul ini merupakan anak orang kaya biar ayahnya mau merestui. Beres upacara pernikahan selesai digelar, sang ayah pun memberikan pil naga kepada Simon yang konon katanya bisa membuat pemakainya kuat seperti Samson otot kawat tulang besi, yang ternyata benar bisa membuat Mbak Gundul hampir meninggal akibat dicangkul Simon 60 kali dalam semalam. Mau bayangkan nih kepala Gundul nih kayaknya sebentar lagi mau copot ya. 60 kali dalam semalam. Gimana tuh? Meledak nih dengkul. Ketika sang ayah dijemput malaikat Israel sebulan kemudian akibat penyakit ayahnya nggak sembuh-sembuh, Simon pun di hari itu dinobatkan menjadi pewaris tunggal semua kekayaan ayahnya, sehingga ia tidak perlu bersusah payah berusaha karena sekarang sudah menjadi orang yang kaya raya. Suatu hari, saat Simon mengunjungi sarangnya gadis panggilan zaman dulu karena ingin melepas penat, Simon pun bertemu dengan seorang wanita pemilik tempat itu yang diceritakan bernama Madame Gose. Namun sayangnya, berhubung tempat itu memiliki satu aturan kalau hanya ada satu pelanggan dalam satu hari yang bisa menikmati semua wanita di sana, Simon pun mau nggak mau harus menunggu hari besok dan terpaksa pulang. Ketika berada di perjalanan pulang, Simon pun terlihat dihadang dan dikeroyok oleh sekumpulan para bandit gunung yang berakhir tidak sadarkan diri saat dibius oleh salah satu bandit yang bersembunyi di balik pohon. Saat Simon tersadar di sebuah tempat, pemimpin bandit itu pun terlihat muncul dan berjalan menghampiri, yang berkata kalau ia akan memberikan sebuah penawaran kepada Simon, yang dimana ketua bandit ini ternyata ingin merasakan lele-lele Dumbo kepala besi miliknya Simon yang sudah melegenda, dan akan melepaskan Simon kalau ia merasa terpuaskan.
Berhubung Simon ini sudah membekali dirinya dengan ilmu kanuragan dan pil naga yang membuatnya sekuat Samson, Simon pun mencangkul ketua bandit secara ganas dengan menggunakan kungfu miliknya, yang membuat ketua bandit lantas langsung menyerah akibat dibuat Simon terlempar jauh. Serem banget anjir. Mengagetkannya, yang dimana ketua bandit itu ternyata adalah merupakan Madame Gose yang menyamar hanya karena ingin mengerjai Simon dan merasakan lele-lele Dumbo kepala naga besi miliknya Simon saja. Ketika waktu sudah berlalu dan Simon kini sudah semakin tambah kaya raya, di suatu hari, saat Simon berjalan-jalan sore di sebuah desa, ia pun bertemu dengan seorang gadis yang menurutnya cantik yang bernama Lian Hua, yang membuat Simon tertarik ingin mencangkuli gadis muda tersebut. Sialnya, belum sempat lama mengobrol, sang gadis ternyata malah sudah menikah dengan seorang pria yang bernama Wu Dalang, yang membuat Simon ini terpaksa harus beranjak pergi dari sana pada saat itu. Merasa kalau ia tidak mau melepaskan gadis yang ia temui tadi sore secara cuma-cuma, Simon pun secara diam-diam datang menyelinap ke rumah Lian Hua pada malamnya dan mencangkul gadis itu saat suaminya asik tengah tertidur. Akibat sudah merasakan nikmatnya lele-lele Dumbo kepala naga besi miliknya Simon, Lian Hua pun dengan kejam meracuni suaminya sendiri, yang membuat sang pedagang itu terpaksa harus meninggoy dulu sebentar dan innalillah. Dan filmnya pun berakhir dengan Lian Hua yang dibawa Simon datang ke rumah untuk dijadikan koleksi selirnya. Dan Simon yang sekarang telah menjadi orang yang paling berpengaruh di kota tersebut berkat banyak harta dan punya lele Dumbo naga kepala besi. Cuy. Nah, kayak gitu ya filmnya ya. Gue bilang juga apa tadi nih cu. Mantap nih cu filmnya cu. Seru juga ya film-film Hongkong nih. Nanti coba kita banyakin dah. Nanti kita banyakin ya cu. Kita cari film Hongkong aja cu. Sampai meninggal nih film Hongkong aja udah. Guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film Jingping Me tahun 2008 di Google Chrome. Seperti biasa nih gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Caramel Popcorn. Kita juga punya channel Caramel Popcorn yang kedua, yang ketiga juga ada. Kalau kalian mau subscribe silakan, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakal bahas film-film seru yang bagus-bagus lagi ya. Mungkin segini belani. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Demis sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.